Salam, perkenalkan saya atas nama Berarti Lami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kristen. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari sejarah gereja Indonesia dan lokal. Yang saya bahas di sini adalah sejarah gereja pada zaman VOC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai sejarah gereja pada zaman VOC. Pendiri dan peran VOC dalam penyebaran gereja. VOC dan pemerintahan. VOC dibentuk pada tahun 1602 dengan kekuasaan luas, termasuk mengatur kekuasaan daerah jajahan dan mendukung gereja Protestan Calvinis. Peran gereja Protestan menjadi bagian penting di bawah pengawasan VOC dengan jemaat yang merupakan perwujudan ajaran Calvinis Belanda. Pengaruh perubahan agama di Belanda dari Katolik ke Protestan memicu penyebaran misi Protestan ke Indonesia. Perkembangan misi dan jemaat di Indonesia, Maluku dan Sulawesi. Gereja Kristen di Maluku mulai 1538. Sulawesi Minahasa mulai 1563 dengan perkembangan misi VOC yang mengatur jemaat dan sekolah. NTT dan Jawa. Kristen di NTT masih lemah pada abad ke-19, sementara di Jawa pengaruh VOC membatasi penyebaran agama dengan sistem tanam paksa. Corak dan karakter gereja Protestan awal. Unsur bersama Gereja Protestan di Indonesia memiliki kesamaan ajaran dan kesatuan lingkungan meski corak berbeda. Pengaruh Eropa. Tata gereja, ibadat dan bangunan gereja banyak diimpor dari Eropa, terutama Belanda. Perbedaan lokal. Setiap gereja memiliki sejarah dan corak yang berbeda sesuai dengan daerah dan faktor internal. Berikut tokoh-tokoh penting dalam misi VOC. Yang pertama, Sebastian dan Kaerts, pendeta VOC yang pandai berkhotbah dalam bahasa Melayu dan fokus mengembangkan sekolah dan pelatihan guru. Yang kedua, Adrian Holsebos, pendeta pertama di Batavia yang mengatur jemaat dan sekolah di Maluku, meninggal saat kapal tenggelam. Yang ketiga, Cornelis Senen, tokoh yang mengusulkan penggunaan bahasa Melayu dalam khotbah untuk memperluas pertumbuhan umat Protestan. Strategi ibadah dan bahasa dalam gereja VOC. Bahasa Belanda. Ibadah awal menggunakan bahasa Belanda membatasi pemahaman jemaat lokal. Bahasa Portugis digunakan untuk pengikut Portugis dan budak Marjiker yang memeluk Protestan. Bahasa Melayu diperkenalkan untuk menjangkau masyarakat lokal dan memperluas jemaat. Kesimpulan dan warisan sejarah VOC. Awal kekristenan di Indonesia dimulai dengan VOC pada 1602 menggantikan dominasi Katolik Roma dan membawa perkembangan gereja Calvinis. Peran misionaris. Tokoh penting seperti Dan Kaerts dan Holsebos berperan penting dalam pelayanan dan pendidikan gereja di Maluku dan Sulawesi. Pengaruh VOC. VOC sebagai penguasa politik dan ekonomi turut menentukan arah perkembangan gereja Protestan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, salam.